Halo Sobat Milenial semua, edisi kali ini saya bersama seorang yang mungkin dalam sejarah channel Millennial Spirit baru narasumber ini yang 2 kali saya undang, dan memang momentumnya sangat pas menurut saya, karena sekarang mungkin sebentar lagi ya beliau akan jadi pejabat, salah satu pejabat pemerintahan di Kabupaten Ende, dan mempunyai peran penting untuk membantu Bapak Bupati Kabupaten Ende. Semoga saja segera berproses dan segera bisa dilantik. Dan untuk tidak berpanjang lagi, saya mungkin langsung perkenalkan saja dengan KS saya, abang saya Pak Erikos Emmanuel Rede, yang mungkin ya saya dengar berita akhir-akhir ini sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil bupati Kabupaten Ende, karena kemarin sudah melalui mekanisme pemilihan dan sudah terpilih menjadi wakil bupati Ende untuk sisa masa jabatan periode 2019 ya. 2019-2024. Mungkin kayak ini edisi kedua kayak saya undang di Millennial Spirit, bukan karena ada apa-apa, kayak karena memang isunya kayak ini memang sangat sangat heboh di Kabupaten Ende, sangat kayaknya proses pemilihan wakil bupati ini seperti kita memilih memilih bupati dan wakil bupati yang paket gitu, kayaknya sepertinya sangat berpolemik dan berdinamika gitu ya, sampai saat dari pelantikan dan proses dari awal partai-partai koalisi sampai kepada hari pencoblosan, sampai kepada hari pemilihan dan pas sampai pemenangan juga, sampai saat ini juga masih dalam konteks dinamika dan berpolemik. Saya minta KE untuk hadir dan untuk bercerita. Semoga ini menjadi informasi yang valid untuk masyarakat Kabupaten Ende tentunya, karena kami membutuhkan wakil bupati untuk bisa mendampingi Pak Jafar selaku bupati Kabupaten Ende. KM mungkin memberi sapaan ke saya atau kepada teman-teman Millennial Spirit semua, khususnya mungkin masyarakat Kabupaten Ende, apa saja sih yang KM sudah alami sejauh ini mulai dari proses sampai selesai. Ayo KM, silakan KM. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini kembali diundang untuk berbicara di hadapan teman-teman Millennial Spirit di Millennial Spirit Channel. Dalam suasana penantian yang cukup panjang setelah pasca pemilihan pada tanggal 11 November 2021 yang lalu, saya pada posisi saat ini masih menunggu proses penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Untuk diketahui bahwa seluruh tahapan proses secara teknis dan normatif telah dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan seturut regulasi, yakni yang memilih wakil bupati adalah DPRD Kabupaten Ende. Maka dari keseluruhan proses saat ini kita tinggal menunggu satu tahapan lagi, yakni pengesahan pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk meratifikasi terhadap hasil pemilihan wakil bupati Ende. Jadi sampai dengan hari ini sekian ada perdebatan dan lain-lain sudah berada di penghujung, karena yang memiliki hak atau kewenangan mutlak untuk menerjemahkan regulasi adalah orang yang mengeluarkan, lembaga yang mengeluarkan regulasi itu sendiri. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende untuk bersabar sejenak sambil kita berdoa agar segera ada keputusan yang resmi dari Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi pada prinsipnya saya menunggu, dan dengan tetap pada tekad saya untuk sesuai dengan hasil pemilihan wakil bupati yang lalu, saya sudah terpilih. Saya berkomitmen untuk tetap dan terus untuk membantu bupati jikalau sudah dilantik dalam menjabarkan seluruh program-program kegiatan
yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende. Ya. Wah, kayak ini memang seperti yang sudah kalian jelaskan ya. Saya melihat ada dinamika yang panjang, proses yang panjang di pemilihan wakil bupati pengganti ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi kayak. Memang dari awal sampai partai-partai ini berkomitmen untuk mengusung 2 nama, ini berproses sampai ke dinamika yang pemilihan surat rekomendasi dan lain-lain, sampai ke proses pemilihan, sampai ke saat ini juga memang proses yang panjang. Tidak terlepas juga Kak, dari proses ini isu-isu miring terhadap KAI itu banyak sekali. Saya juga sering baca di media, saya sering melihat naik di media seperti antarmuka Facebook dan lain-lain, itu ada banyak berita yang memang sangat menekan kalau seandainya dalam posisinya KAI, saya juga rasa bahwa kita akan sangat tertekan dengan isu-isu yang seperti itu, apalagi dengan TPDI yang begitu gencar di saat-saat yang seperti ini. Seperti ada sesuatu yang memang tidak menginginkan proses ini. Sepertinya, tapi saya tidak tahu Kak. Menurut KAI bisa menghadapi isu-isu terkait itu bagaimana? Terus saya minta KAI untuk bisa menjelaskan terhadap isu-isu yang berkembang terhadap KAI itu bagaimana? Yang pertama, terhadap seluruh isu saya selalu melihatnya secara rasional, objektif, dan selalu mengedepankan mata hati dan mata batin. Saya selalu berangkat dari situ. Ya, sejak dari awal saya katakan bahwa apapun tujuan kita, apapun sasaran yang ingin kita capai, kalau berangkat dari niat dan hati yang bening, saya yakin semuanya akan selesai. Dan saya melihat seluruh isu-isu miring dan bahkan ada rencana untuk memproses, melaporkan saya ke aparat penegak hukum dan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya melihatnya masih dalam hal yang wajar. Ya, dan itu sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik ataupun siapa saja, bahwa yang melanggar hukum itu mesti harus disadarkan dengan cara-cara demikian. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa siapapun, lembaga manapun atau orang manapun yang memiliki kemauan baik ini harus juga mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional dan objektif. Ya, sebagaimana isu terkait dengan saya melakukan hal-hal yang menyimpang dari sasaran dan tujuan awal saya untuk berpolitik, saya kira itu bagi saya sebenarnya masih dalam tahap yang wajar. Ya, wajar. Dan saya akan lebih senang saya terus dikontrol agar seluruh perjalanan hidup saya, perjalanan politik saya betul-betul diawasi. Ya, tidak boleh ada lost control dari siapapun. Dan saya melihat Pak Petrus Celestinus dan para pegiat yang lain yang melakukan kritikan terhadap saya berterima kasih. Ya, terima kasih karena telah terus mengingatkan saya untuk berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan aras dan tujuan saya berpolitik, yakni dengan niat baik saya untuk membantu sesama. Wah, ini penjelasan yang sangat subjektif ya Pak. Jadi seorang politik itu, seorang pelaku politik memang harus menerima kritikan, karena kritikan itu yang membesarkan dia, bahwa ketika kita dijaga oleh kritikan itu, berarti kita akan selalu berada pada koridor atau rel yang sudah diaturkan. Jadi saya mungkin kayak hari ini saya merasa bahwa berbeda ya. Kemarin di sesi edisi pertama saya dengan KAI kita masih sama anggota DPR, tapi kalau sekarang sesi kesini KAI sudah menjadi seorang pejabat pemerintah, jadi saya sudah mulai agak belum ya KAI. Jadi maksud saya mau tanya KAI, kira-kira pastinya itu kapan KAI? Belum bisa, karena kalau kita dengar di berita atau di media atau teman-teman pendukung dan lain-lain, mungkin saya rasa belum pas. Saya mau tanya langsung kalau bicara sumbernya. Bicara pelantikan tentu jikalau sudah ada surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Lalu untuk memastikan waktu yang pas dan tepat itu adalah gubernur. Karena gubernur yang melantik. Ya, yang melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk kabupaten dan kota. Jadi kita menunggu saja. Nah, tapi saya ingin saya jelaskan bahwa seluruh tahapan proses sudah selesai. Sekarang tinggal tunggu keputusan Menteri Dalam Negeri. Saya menunggu sampai pada batas waktu yang diatur dalam undang-undang.
dalam hal ini kan 18 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Kalau masa jabatan sudah 18 bulan, ke orang yang rasional tidak mungkin saya berharap lagi. Ya kan, ini masih lagi 2 tahun 3 bulan, jadi kita masih berharap. Ya. Kalau 18 bulan kan masih ada setahun lebih ya? Ya masih. Proses, ya, jadi saya kira saya menghargai proses yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Apapun keputusan Menteri Dalam Negeri, saya siap untuk menerima. Karena bagi saya, bahwa saya ini dibesarkan dari sebuah proses demokrasi. Ya, demokrasi, hakikat dari demokrasi sesungguhnya adalah bagaimana kita menerima apapun keputusan, pahit dan manis. Ya, itu hakikat dari demokrasi. Sebagai orang yang moderat, kita harus menghargai apapun keputusan. Ya, keputusan pemilihan sudah selesai. Sekarang juga kita harus mengakui bahwa di Republik Indonesia, negara kesatuan dalam konsep NKRI itu tetap ada keputusan ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, kita menunggu. Ya, kalau sudah ditetapkan, sudah mendapatkan SK dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur menjadwalkan pelantikan, saya siap untuk dilantik. Ya, dan siap untuk bekerja. Saya pastikan dalam waktu yang sekian saya akan kerja total untuk kepentingan rakyat. Ini sudah saat ini saya merindukan. Ya, selama ini berapa bulan kan saya istirahat. Total. Ya, istirahat. Jadi teman-teman milenial semua, seorang Emmanuel Eriks Rede ya, tidak main-main kemarin jabatannya sebagai wakil ketua DPR. Itu posisi juga sangat penting di lembaga legislatif tentunya, dan berani mengambil kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan wakil bupati pengganti ya, wakil bupati pengganti. Dan memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, memang inilah sosok seorang politikus. Seorang politikus itu tidak pernah takut untuk bertarung, karena apapun di posisinya seorang politik, dia harus siap menerima menang atau kalah, seperti yang sudah disampaikan. Memang saya melihat bahwa kita sebagai seorang politik selalu akan berpedoman pada hidup yang tidak pernah kita pertaruhkan, kita tidak akan pernah menangkan. Jadi setiap 5 tahun pasti ada kontestasi. Sekarang ataupun nanti tetap akan ada kontestasi untuk kita. Kita tidak mungkin menjabat selamanya dengan masa waktu yang bisa kita atur. Ini memang kontestasi di dunia politik seperti ini. Jadi kayak saya mungkin sekarang agak lumayan tenang karena kayak sudah datang ngobrol dengan saya, daripada isu-isu yang berkembang atau isu-isu yang ada di kabupaten sekarang ini mungkin sangat panas. Apalagi tadi sudah kayak jelaskan sesuai regulasi. Sesuai regulasi itu 18 bulan sebelum masa berakhir itu tetap akan ada proses itu. Proses untuk kita menunggu. Artinya kita menunggu. Kita menunggu. Ketika lewat dari itu maka tidak akan ada wakil bupati sampai akhir masa jabatan. Ya, itu kan sudah ada di regulasi. Jadi tidak perlu kita sampai mempertanyakan sampai isu-isu ini sampai jadinya panas, karena tadi kan sudah dijelaskan Bapak, ini proses sudah selesai, pemilihan sudah selesai, sudah ada pemenang, kita tinggal menunggu keputusan dari kementerian. Mungkin ini juga akan bisa mereda isu-isu yang berkembang sehingga tidak ada gesekan antara sesama masyarakat Kabupaten Ende tentang siapa sih yang menjadi atau yang akan melantik Bapak Eriks Rede. Terus menurut KAI, pandangan KAI selama berproses ini seperti apa yang KAI jalani selama ini? Proses saya ikuti sungguh proses ya, mulai dari proses awal pun saya ikuti ya, sampai dengan akhir pemilihan ya. Setelah pemilihan kan kita menunggu proses selanjutnya untuk pengangkatannya. Jadi kita menghargai, kita menunggu dan menghargai hasil keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Ya, walaupun sejumlah isu yang menerpa saya kira itu saya sudah sampaikan dari awal, itu saya hargai siapapun dia punya hak. Ya. Jadi isu itu akan membuat kita tetap berada pada koridor. Saya sudah lihat itu bahwa ada sudah menyerang secara pribadi dan lain-lain, saya aminkan saja, biar saja. Ya, pasti karena menjadi soal karena melalui akun palsu semua. Kalau misalnya orang pakai akun asli, saya pasti akan cari orangnya. Saya diskusi dengan orangnya. Biar lebih cair, dia mau mengenal saya pribadi, saya seperti apa? Lebih dekat ya, lebih dekat. Jadi inilah sosok seorang Pak Eriks Rede yang sekarang terakhir-terakhir ini sangat membaur dengan masyarakat ya. Kalau tahu saya dengar, saya lihat dan sering saya berkomunikasi dengan KAI. Terus KAI ini
saya juga berharap di KAI mungkin KAI akan bisa sampaikan, karena nanti kalau seandainya ke depan KAI sudah dilantik, saya minta poin yang KAI akan sampaikan, kan pasti di dalam proses sekarang dinamika ini kan ada pro dan kontra, ini kan pasti ada. Namanya negara demokrasi kan pasti ada pro, ada kontra, pasti ada, karena ini ada kubu-kubuan pasti. Nah, setelah mungkin KAI dilantik, seperti apa perlakuan KAI terhadap teman-teman mungkin yang kontra atau yang kurang menyetujui atau yang bagaimana? Saya yang paling pertama setelah saya dilantik adalah saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan partai politik pengusung, ya, Mas dan Jafar, baik dari tingkat kabupaten sampai dengan pusat. Lalu kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD yang telah melakukan proses lebih khusus untuk panitia pemilihan. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya, yang telah berjasa, ya, mendukung saya, memberi support sampai dengan saya berada di titik ini. Ya, kepada orang-orang yang tidak mendukung, ya, saya juga menyampaikan terima kasih. Ya, bahwa yang namanya demokrasi itu karena ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka tidak akan ada demokrasi. Saya menyampaikan terima kasih kepada yang tidak mendukung, dan sekaligus saya mengajak mari kita bersama-sama bangun ND ini bersama Pak Jafar dan saya dan seluruh jajaran pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, bersama dengan masyarakat, dengan seluruh simpul-simpul strategis, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk kita bergandengan tangan. Mari kita saatnya Ndawi 5 kita bangun ND untuk ND yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kayaknya bahasanya kayaknya sudah jadi pejabat. Kami minta maaf ya, kami kalau politik. jadi bagaimana, saya jadi tersanjung seperti saya melihat bahwa sosok pejabat kalau sudah bicara kan seperti itu. Jadi sangat menyentuh dan berkarisma kayak. Jadi saya juga ada momen-momen penting kayak saya mengingat proses pemilihan kemarin sampai ya kita punya KAI terbaik, KAI Baltasar sampai harus datang di acara pemilihan walaupun dengan ditandu dengan kursi roda, dan ini memang perjuangan. Saya KAI mungkin bisa sedikitlah memberi sapaan untuk almarhum KAI Baltasar, karena jujur apapun yang saya dapat juga banyak juga ilmu dari beliau, dan ini beliau juga yang mungkin mendekatkan saya juga dengan KAI sejauh kemarin. Ya, jadi memang kematian yang memisahkan kita. Ya, kematian Eja Baltasar ini memisahkan hubungan baik yang dibangun selama ini. Sudah macam adik kakak. Baltasar ini kan bisa sebagai Eja, bisa sebagai teman, bisa sebagai adik, bisa sebagai kakak. Kadang-kadang dia bisa juga sebagai seorang bapak. Memang saya merasa kehilangan sekali, dan terhadap dedikasi pengorbanan dia kepada saya ini mungkin hutang sampai saya untuk sampai selama-lamanya. Ya, itu tidak bisa tergantikan. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dalam suasana yang kesehatan yang sangat tidak memungkinkan untuk beliau hadir melakukan pemilihan, tapi beliau bisa hadir dengan ditandu, dan bahkan di dalam forum pun juga ada orang yang memperdebatkan kehadiran beliau, dan ada dengan alasan kesehatan, sementara beliau sendiri mau sakit mati pun juga beliau juga disampaikan dalam forum dia bersedia. Dan akhirnya saya melihat beliau melakukan pemilihan dengan sakit, ya, dengan posisi yang sakit, dan bahkan setelah pemilihan beliau selalu tanya kepada saya, almarhum selalu tanya kepada saya, kapan pelantikan, ya. Dan inilah yang saya sebut bahwa inilah sahabat saya, sahabat sejati. Dia bersahabat dengan saya sampai dia mati. Ya. Jadi memang banyak inspirasi yang saya dapatkan dari beliau, bahwa inilah sahabat sejati yang dia tunjukkan kepada saya. Jadi ini ya saya sudah dari sampaikan bahwa ini ya beban hutang saya sampai selama-lamanya.
yang lain masih bisa kita tegur sapa, mungkin ada salah, acara, saling kita minta maaf. tapi dia ini kalau sudah selesai, dia ini sudah mengakhiri pertandingan hidupnya di dunia ini, dan dia mengakhiri dengan baik pertandingan baik. Jadi saya sekali ini bisa mendoakan saja, dan hari ini saya sebentar jam 1 saya bergerak ke Ndondo untuk hadir doa 4 malam yang dilakukan oleh keluarga besarnya di Niaupan dan Ndondo. Ya, saya sebentar berangkat jam 1 bergerak sampai dengan mungkin besok pagi baru saya balik dari sana. Inilah kayak arti sebuah pertemanan. Kalau sahabat sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Tidak. Dan dia sudah dari awal dia bilang, Eja, dan yang mendorong saya itu hampir semua mereka teman-teman anggota DPRD. Terlebih ini Baltasar ini. Tiap hari. Ya, tiap hari itu. Malam, hari, siang, dan 29 orang anggota DPRD itu mungkin yang tidak mendukung saya dari hati, ya karena partainya saja. Ya, mungkin 1-2 orang yang tidak mendukung. Tapi yang lain mungkin hanya karena partainya. Bukan karena hati. Bukan, ya hatinya mereka ke saya semua. Ya rata-rata karena saya. Jadi ini sudah terbuka ya. Ya terbuka ya. 12 tahun lebih saya berada bersama dengan mereka. Ada yang sebelumnya kan saya sudah berteman dengan mereka. Misalnya Kak Sabri, Kak Urba, mereka ini kan senior yang sudah senior sekali, dan dulu waktu zamannya Kakak Alex Rande, ada Kak Justinus. Saya sudah berteman dengan mereka, diskusi dengan mereka. Nah, misalnya Ibu Haja Selvi, kan jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah berteman dengan mereka sudah lama sekali, semenjak mungkin teman pertama dengan suaminya. Ya, pada akhirnya sampai dibangun sampai hari ini, walaupun ada beda sedikit-sedikit, tapi akhirnya mereka tetap memilih saya. Dan saya waktu itu optimis sekali karena yang mendorong saya maju adalah mereka sendiri. Ya, terima kasih karena mereka sudah. Oke, saya potong ya. Bisa mengucapkan terima kasih kepada semua voters, pemilih, teman-teman di DPR. Ya. Bisa titipkan sekaligus. Terima kasih semua untuk semuanya, Kak Ferry, semua 29 orang semua saya menyampaikan terima kasih. Mereka semuanya adalah sahabat-sahabat terbaik. Termasuk Ibu Megi semua. Kalau mereka tidak Ibu voter, Megi mereka juga. tidak Ini kan setiap hari kan ya. kita tegur sapa seperti biasa. Dan saya anggap dia saudari saya juga tetap. Ya, jadi semua anggota DPR politik ini hanya 2,5 tahun kan, persaudaraan kan sampai selama-lamanya. Ya. Tidak ada yang saya ini kan orangnya pemaaf ya. Siapapun hari ini saya berteman dengan orang atau ada salah kata itu tidak sampai pagi saya sudah maafkan. Karena sebelum saya tidur pasti saya sudah maafkan. Kalau tidak saya tidak bisa tidur. Ya. Jadi atau tidaknya kita tetap persahabatan, pertemanan segala-galanya. Itu paling utama. Karena tidak mungkin kita bisa meraih sesuatu tanpa orang-orang yang memberi support kepada kita kan. Jadi untuk teman-teman anggota DPR Kabupaten ini sudah dapat sapaan salam semua ini kan. Salam semua. Jadi kita tinggal menunggu saja ya. Kita tinggal menunggu proses segera segera dilantik. Hanura kan partai kan terakhir kan mereka ini ternyata itu setelah dihitung banyak sekali suaranya saya. Padahal Hanura itu kan mendukung orang lain, ya kan? Oh, Hanura dukung Pak. Iya kan ditunjukkan SKDPP-nya kan. Tetapi terakhir mereka juga memilih saya kan. Hanura 4 itu pasti semua mereka pilih saya. Begitu. Ini kan luar biasa kan. Berarti kan mereka sudah teman dan partainya melihat bahwa ini kewenangan ada di mereka dan menghargai keputusannya. Semua kayak Mustoki dan kawan-kawannya luar biasa. Mereka teman-teman luar biasa, teman-teman Nasdem juga solid kita. Siap. Ya, PDI Perjuangan. Nanti kayak bisa menyembatani, siapa tahu mereka bisa datang ngobrol dengan saya. Siap. Nanti saya sampaikan. Sekali-sekali undang Ketua DPRD, undang Pak Mustoki juga sekali-sekali harus bicara. Nanti pimpinan saya minta ke Ayam menghubungi itu. Karena kalau saya menghubungi agak. Tidak, Kak Ajit maunya siapa? Saya telepon mereka. Nanti saya antar mereka ke sini. Tapi ini beda kayak kalau besok KA sudah dilantik kan ya. Siap. Saya mau pelantikan jadi apapun kan kita pribadi kita ini kan tidak mungkin rubah lagi kan. Siap. Ya kan. Ini kan
protokol segala macam tergantung dari maunya pimpinan, ya Oke. kan? Dia bilang ini hari mungkin kamu duduk di situ, saya jalan sendiri kan tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Dan saya kan tidak perlu dikawal. Toh saya ini kan teman semua dan semua orang. Ya kan? Musuhnya saya bersahabat. Jadi mereka lihat saya mau Tapi kalau naik pesawat kawal ya agak takut. mau naik pesawat takut aja. Dulu tidak takut. Sekarang ya, dulu itu kan tiba Jakarta, habis 1-2 hari Jakarta langsung terbang Denpasar aman. Aman. Sekarang takut. Ya, sekarang takut. Jadi, cuaca juga cuaca juga kan saya trauma waktu mau turun Surabaya itu mau pesawat semua jatuh sudah dan di Batam. Nah, tapi setelah saya dengar memang teman-teman menceritakan ke saya bahwa memang yang paling aman itu naik pesawat. Iya, Dari seluruh moda transportasi. Ya, paling aman itu pesawat. Tapi saya bilang aman apa? Tapi ini kayak kita kembali lagi ke topik kita. Ya. Semoga saja ini proses sudah selesai, kayak proses sudah selesai. Kita bisa memberi warna untuk Kabupaten Ende lagi. Ada bupati, ada wakil bupati, bisa bergandengan tangan membawa kami semua di masyarakat Kabupaten Ende untuk lebih maju. Karena mungkin kita melihat lah Kabupaten Ende yang dulunya kita merupakan yang bagus lah di Flores ini ya. Di Flores ya, daratan Flores ini Kabupaten Ende paling bagus, paling maju dari segi pendidikan, ekonomi. Ya lebih penting itu pendidikan. Kayak pendidikan dulu tuh kita paling nomor 1 ya. Sekolah kita seperti Suradikara itu terkenal sampai ke nasional. Dengan SMA 1 juga bagus, STM negeri juga bagus. Kiranya nanti setelah Kak jadi wakil bupati, bagaimana Kak punya dorongan untuk mendampingi Pak Bupati dalam hal ini? Mungkin tidak merubah RPJMD, tapi ada dorongan-dorongan kecil yang bisa. Di RPJMD kita penekanan juga ada di pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Nah, ini juga menjadi leading sektor pembangunan kita. Memang bagaimanapun pendidikan menjadi hal yang utama. Karena kita mau bangun sesuatu tanpa ada didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, saya yakin tidak akan bisa terjadi. Ya. Infrastruktur apa saja yang kita bangun kalau SDM tidak? Tetap harus tetap leading sektor salah satunya adalah pendidikan. Ya, dan kita akan dorong dunia pendidikan kita agar lebih maju dari kemarin-kemarin. Ya, anggaran pendidikan dan lain-lain kita akan dorong. Bagaimana peningkatan kapasitas guru, ini juga akan kita dorong. Fasilitas pendidikan nanti akan kita terus dorong. Saya coba berpikir, kayak agak grogi tidak ketika kemarin kan kayak duduk sebagai anggota DPR dan bisa mengkritiki pemerintah. Sekarang balik ini, kalau saya kayak dilantik, posisi kayak ada di DPR, posisi bagaimana untuk nilai tawar dengan teman-teman DPR? Saya akan lebih cair. Lebih cair. Ya, mereka akan sampaikan unek-unek apa saja, bahkan marah kepada saya, dan lalu kemudian komunikasi ini tidak pernah akan ada batas. Karena saya akan terus berkomunikasi dengan mereka. Jadi tidak tunggu di di sidang-sidang secara formal, tapi komunikasi secara informal akan kita bangun dari waktu ke waktu dan kapan saja. Dan itu akan lebih cair. Dan saya kedepannya akan berusaha untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan DPRD. Karena pemerintahan itu terdiri dari bupati dan DPRD, eksekutif dan legislatif. Jadi kita akan bangun komunikasi dan kita menjaga keharmonisan itu, ya, supaya program-program kita akan tereksekusi dengan baik. Karena tanpa dukungan politik dari DPRD, saya yakin tidak akan bisa dieksekusi. Tidak akan bisa. Ya. Jadi kan posisinya KAI nanti besok kan sudah berdiri di podium, beda sudah nih dengan teman-teman di DPR. Karena KAI tidak di barisan legislatif. Besok KAI sudah di barisan. Mungkin mereka juga senyum-senyum tertawa. Jadi mungkin agak canggung atau bagaimana? Tidak, biasa. Malah lebih cair. Kita ada kakak seperti biasa. KAI mungkin ini penegasan terakhir lah dari KAI untuk semua masyarakat Kabupaten Ende terkait dengan proses wakil bupati dari pemilihan dan sampai ke selesai pemilihan dan sudah selesai dan sudah ada pemenang, dan KAI sendiri sudah sebagai pemenang dan tinggal menunggu pelantikan. Saya minta KAI mungkin ada sepatah kata atau penyampaian secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Ende, karena isu ini memang sangat lagi banyak. Jadi saya minta KAI secara terbuka menjelaskan untuk seluruh Kabupaten Ende, masyarakat Kabupaten Ende yang menunggu proses ini. Jadi saya mengharapkan untuk para seluruh masyarakat Kabupaten Ende untuk kita menunggu hasil
keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Seluruh tahapan proses, baik secara teknis, normatif, semua sudah dilakukan oleh lembaga DPRD. Sudah diteruskan kepada Bupati, Bupati sudah diteruskan ke Gubernur, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah, di provinsi, dan Gubernur telah melanjutkan proses itu ke Menteri Dalam Negeri. Kita doakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama SK Menteri Dalam Negeri diterbitkan. Tapi sebagai orang yang berkaitan langsung, saya menerima apapun hasil dari keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Pahit, manis, semuanya saya terima. Jadi saya menunggu sampai dengan batas waktu sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau tidak sampai dengan tanggal lagi 18 bulan tidak ada lagi, berarti saya akan memilih jalur lain untuk berkarya. Tidak mesti di jalur pemerintah. Ya, di mana saja saya bisa berkarya. Saya bisa menjadi petani, ya bisa usaha apa saja, saya kira bisa untuk membantu menghidupkan keluarga saya. Ya, mungkin yang bisa saya bantu masyarakat dengan cara saya bantu. Ya. Jadi saya minta supaya mari kita akhiri sudah polemik ini, ya, apa yang di luar serang saya secara pribadi dan lain-lain. Saya berharap supaya mari kita lebih dewasa, ya, dalam menggunakan media sosial. Ya, apa salahnya kita tidak saling merusak hubungan lalu mengusik perasaan batin orang lain. Tapi saya secara pribadi saya melihat bahwa masih ada dalam taraf yang wajar. Kalau ada kritikan-kritikan dari lembaga LSM dan beberapa senior saya juga, saya memberikan apresiasi untuk mereka, bahwa mereka lakukan kontrol sosial yang baik. Ya, tapi saya berharap supaya tetap menjunjung tinggi asas-asas hukum. Asas-asas praduga tak bersalah mesti harus kita junjung tinggi. Jadi saya memang beberapa bulan terakhir ini saya memang secara pribadi saya bully habis-habisan. Tapi saya tetap tenang, saya tetap melihat mereka dengan mata hati dan mata batin saya. Bahwa karena mereka tidak tahu latar belakang saya. Hanya karena akun palsu. Kalau akun asli saya pergi ke rumahnya, saya cium kakinya. Ya, mungkin saya buka hati saya minta buka hatinya untuk melihat dalam hati kita siapa yang paling bersih dan siapa yang paling kotor. Sampai sedalam itu kayaknya. Jadi kalau sudah statement sedalam itu berarti kayaknya perlu mereka bisa tahu siapa sih sebenarnya Pak Erik. Tapi sejauh ini dengan saya yakin mereka tahu saya. Mereka tahu, hanya saya tidak tahu mereka itu siapa. Jadi tapi saya yakin pada waktunya pasti kita akan tahu siapa mereka. Ya, siapa mereka. Dan itu yang membuat saya akan lebih dekat dengan mereka nanti. Oke, kayak mungkin KS sudah menjelaskan panjang lebar dari awal sampai sekarang. KS juga dalam proses menunggu, dan kesabaran itu selalu ada hasil biasanya. Kesabaran itu selalu ada hasil diimbangi dengan apa yang bisa kita usahakan, termasuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa jadi apa-apa. Itu kan panglima utama. Nah, itu panglima utama kan. Betul. Jangan melupakan Tuhan di proses apa saja. Karena itu paling utama hidup saya. Karena hidup ini tanpa campur tangan Tuhan kita tidak bisa jadi apa-apa. Jadi teman-teman milenial semua, sobat milenial semua, tadi sudah panjang lebar saya bicara dengan seorang wakil bupati terpilih, Pak Erik Emmanuel Rede, yang akan menggantikan posisi Pak Jafar Ahmad menjadi wakil bupati pengganti dari paket Marcel Jafar di 2019-2024. Jadi tadi banyak yang sudah disampaikan, banyak yang sudah diutarakan, karena memang ada dinamika yang sangat panjang dari proses ini. Bahkan setelah pemenangan pun tetap kita harus menunggu proses untuk pelantikan. Dan
kita berharap bersama karena kita membutuhkan seorang pendamping dari Pak Bupati untuk memajukan Kabupaten Ende. Apapun hasil dan mekanisme, kamu suka dan tidak suka, inilah proses. Dan mekanisme itu sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan sudah sesuai dengan mekanisme yang tadi sudah disampaikan, baik secara normatif dan lain-lain. Dan semoga proses ini segera menemui akhir, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik Rede bahwa kita tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri selaku perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memberi SK untuk segera dilantik oleh Pak Gubernur mungkin dalam hal ini ya. Dan sebelum saya closing, kira-kira mau pelantikan di mana? Di Ende apa di mana-mana saja? Oh, di mana-mana saja. Ya. Atau mungkin mau pelantikan di Gubernur tentukan di mana tempatnya kita ikut. Oke, jadi seperti itu, pelantikan terserah di mana saja. Cuman yang kami harapkan dari Pak Erik mungkin nanti setelah dilantik tetap seperti biasa, tetap menjadi seorang Erik Rede, seorang politisi yang membaur, bergaul. Tidak perlu kita harus memilah-milah mana yang pro, mana yang kontra. Semua kami ini adalah masyarakat Kabupaten Ende yang harus dijaga dan harus dimakmurkan secara ekonomi dan dimakmurkan secara sumber daya manusia, sehingga kita punya potensi masyarakat Kabupaten Ende bisa muncul dan bisa lebih berdaya saing gitu kayak. Dan kembali lagi, semua proses kita serahkan di Tuhan. Kita sudah berusaha, kita sudah berjuang kayak apapun yang terjadi, kita menunggu keputusan. Dan tadi sudah ditekankan bolak-balik, keputusan itu sampai 18 bulan sampai hari terakhir masa jabatan, itu tetap kita bisa menunggu. Itu sesuai dengan amanat undang-undang yang seperti sudah disampaikan tadi. Berarti tidak perlu selalu akan berdebat kapan. Jadi hindari juga perselisihan, perdebatan di dunia maya ataupun seandainya yang tidak jelas gitu. Semoga kita bisa dengan kepala dingin kita berdiskusi, ambil waktu untuk kita sama-sama saling sharing, sehingga dinamika seperti ini tidak perlu terjadi. Kita ingin Ende itu bisa maju, kita ingin Ende punya pemimpin yang bisa membawa kita untuk maju. Demikian Sobat Milenial semua, apa yang sudah disampaikan edisi bincang-bincang saya kedua dengan Pak Wakil Bupati terpilih ya. Walaupun belum lantik, tapi Wakil Bupati terpilih, kita tinggal menunggu proses pelantikan. Semoga ini bisa selesai dan kita bisa segera punya pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk maju Ende ke depan untuk lebih baik. Demikian terima kasih atas kehadirannya di Millennial Spirit Channel, di podcast Positive Room. Sekali lagi, sesuatu itu tidak akan bisa kita raih tanpa ada campur tangan Tuhan. Kemana ate, tahun ote. Terima kasih. Ciao, Kak.